Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan ya mengenai bab tentang polinomial. Nah, di sini kita masuk ke dalam subbab yang B atau yang kedua ya. Kita akan mengulas mengenai penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Nah, konsepnya seperti ini. Mengenai penjumlahan maupun pengurangan, konsep yang harus dipegang adalah bahwa kita dapat menjumlahkan atau mengurangkan polinomial itu selama suku-sukunya sama. Ya, yang perlu diingat selama suku-sukunya itu sama. Maksudnya suku-sukunya sama itu bagaimana? Nah, kita lihat ini di sini ya. Di sini dicontohkan bahwa 2x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, 6x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 1. Nah, suku yang pertama ini ada x pangkat 3, 2 dengan 2, kita tinggal tambahkan ya. Berarti ini otomatis hasilnya adalah 8x pangkat 3 ditambah, ini kan sama juga, suku x pangkat 2, berarti ditambah 9x kuadrat ditambah 7x ditambah 6. Seperti itu. Jadi konsep yang harus dipegang adalah sukunya harus sama. Itu baru bisa dikurangkan atau juga bisa ditambahkan. Begitu juga yang ini operasinya pengurangan ya. 9 dikurangi 2 itu jelas 7x kuadrat ditambah 4 kurangi 3 itu x kuadrat dikurangi berarti plus 3x plus 1. Nah, ini operasinya karena pengurangan. 9 kurangi 2, 7. 4 kurangi 3 itu 1 ya. Berarti kan tinggal x kuadrat. 6 kurangi 3 itu 3x. 5 kurangi 4 itu 1. Seperti itu. Oke. Penjumlahan dan pengurangan clear ya. Kita masuk ke perkalian. Nah, manakala kita masuk ke dalam sebuah perkalian, konsep yang harus dipegang adalah kita mengurutkan semua suku yang ada dengan kita kalikan dengan bilangan yang pengalinya. Nah, maksudnya seperti ini. Di sini mana ya contohnya? Ini masih konsep penjumlahan. Mana ini yang perkalian? Oh, ini masih masih penjumlahan ini. Masih yang sebelah sini masih penjumlahan. Oh, berarti kita mengevaluasi penjumlahan terlebih dahulu. Berarti kita diminta untuk mengevaluasi penjumlahan dulu, kemudian baru lanjut ke perkalian karena di sini. Nah, di sini perkaliannya itu di bagian sini. Seperti itu. Oke, kita kerjakan. Di sini ada mari mencoba. Nah, di situ kita tinggal tambahkan ya. Ini ada 2a kuadrat b. Di sini a kuadrat b, berarti otomatis 2 ditambah 3 itu sama dengan 5 ya. Berarti 5. Gini aja, Pak Jul kelompokkan seperti halnya caranya tadi. 2a kuadrat b dikurangi 3ab kuadrat ditambah 5. Nah, di situ ada 3a kuadrat b kemudian ditambah ab kuadrat. Nah, jumlahkan padahal perintahnya. Jumlahkan saja. 2 tambah 3 itu 5a kuadrat b. Ini dijumlahkan berarti masih ada min 2ab kuadrat ditambah 5. Selesai. Nah, nanti permasalahannya itu akan berbeda manakala dalam bentuk grafik ya. Tapi tetap saja itu semuanya gampang. Gini konsepnya. Di sini ada 3 grafik. F, G, H. Katakanlah ini F, ini G, ini H ya. Seperti itu. Kemudian tanpa mencari persamaan fungsinya, tentukan bagaimana cara mensketsa grafik dari fx plus gx. Kita lihat sini, misalkan fx plus gx, berarti ini ditambah ini. Nah, kuncinya apa? Kuncinya kita lihat. Dia memotong di sumbu x berapa? Nah, untuk f-nya itu kan memotong di sumbu x di titik 1. Ya kan? Nah, kalau ini dijumlahkan ke sini, berarti kalian tinggal grafik G ini tinggal dinaikkan 1 tingkat ke sini. Ya. Jadi mula-mula kan titiknya di sini, naikkan di sini. Ini juga sama, naikkan di sini. Seperti itu. Ini naik. Jadi
semuanya adalah naik satu tingkat. Alasannya apa? Dilihat. Karena fungsi fx itu memotong sumbu y di titik y sama dengan 1. Nah, jarak y sama dengan 1 dengan sumbu x, kalau sumbu x itu kan y sama dengan 0, itu kan satu satuan. Berarti tinggal grafik ini kalian naikkan satu tingkat saja. Jadi dinaikkan ini aja. Jadi kalau Pak Jul ilustrasikan kalau naik gimana ini? Sini ya. Ini naik di sini. Nah. Nah, berarti naik satu tingkat. Begitu juga ini. Ini nanti juga naik ke atas. Jadi kalau sini, di sini, ini di sini, yang ini di atas ini. Nanti tinggal dihubungkan. Seperti itu. Nah, ini naik ke atas di sini sudah benar. Ini naik satu tingkat di sini, ini naik satu tingkat. Nah, seperti itu. Jadi tinggal kita naikkan saja satu tingkat. Begitu juga fx dikurangi gx. Nah, ini fx-nya dikurangi gx, sama saja. Nanti tinggal diturunkan satu tingkat. Nah, kuncinya apa? Kuncinya adalah kita lihat ini, tingkatan ini. Seperti itu. Jadi kita hanya menggeser grafik-grafik saja. Seperti itu ya. Jadi kalau kemungkinan besar kalau misalkan kita mengerjakan secara manual itu memang susah ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita menggunakan apa itu istilahnya aplikasi komputer grafik atau pakai bahasa pemrograman, itu mudah sekali untuk menganalisanya. Jadi antara pergeseran grafik itu sama halnya kalian belajar saat trigonometri, grafik trigonometri. Jadi misalkan sin x ditambah 1. Nah, itu kan kita cuman gambar gini konsepnya. Nah, karena sin itu kan maksimalnya 1, minimalnya kan 1. Min 1, sorry. Kan kayak gini. Tapi di sini ada ditambah 1 gitu loh. Kalau ditambah 1 otomatis kan nanti grafiknya apa? Ke atas. Sebentar. 1 kan jadi 2 di sini nanti maksimalnya. Di sini. Ini di sini. Kemudian di sini. Nah, kan seperti ini. Nah, kan seperti itu konsepnya. Kan sama persis dengan grafik saat kita belajar tentang grafik trigonometri. Jadi kalau sin x plus 1, berarti kan kita gambar sinnya dulu, kemudian ditambah 1, tambah 1 itu tinggal dinaikkan ke atas. Seperti itu ya, bisa dipahami. Begitu juga untuk fungsi-fungsi yang lain. Kalau di sini kan misalkan fungsi fx plus gx, fx min gx. Kalau misalkan min 1, kalau ini saya ubah jadi fx sama dengan sin x min 1 ya, ini tetap aja min plus 1. Kalau min 1 berarti ini turunkan aja. Berarti kan nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kita tidak perlu repot-repot menggambar grafik fx-nya, yang satunya lagi gambar grafik gx-nya, kemudian dicari titik-titiknya, kemudian dievaluasi masing-masing titik, kemudian dicari di grafik. Itu tidak seperti itu. Jadi kuncinya apa? Lihat ini, apakah ada konstanta, apakah ini ada istilahnya rentang atau jeda atau selisih ya antara sumbu x dengan titik potong sumbu y-nya. Kita bisa langsung hitung. Gitu ya. Langsung aja kita coba ke perkalian, masuk ke bab ini ya, perkalian polinomial.
Hasil kali dua bilangan dapat dimaknai sebagai luas daerah. Misalnya 16 kali 12 dapat diartikan sebagai luas daerah persegi panjang yang memiliki panjang 16 dan lebar 12. Karena 16 itu kan sama dengan 10 ditambah 6 dan 12 itu kan sama dengan 10 ditambah 2. Maka perkalian kedua bilangan tersebut dapat dimodelkan sebagai luas daerah seperti berikut. Nah, di sini konsep penjabarannya. Jadi dianggap kita punya sebuah persegi panjang ya. Persegi panjang yang ukurannya 16 cm dengan 12 cm. Nah, loh kok Pak susah-susah amat untuk mencari luas daerah yang jelas-jelas panjangnya 16, lebarnya 12, itu kan tinggal dikalikan 16 kali 12 pakai cara biasa. Kok harus pakai seperti ini? Ingat, kita itu belajar polinomial ya. Jadi konsep ini itu nanti akan mengantarkan atau sebagai dasar perkalian di dalam polinomial. Jadi yang namanya perkalian polinomial itu nanti masing-masing unsurnya harus dikalikan. Makanya di sini kan dipecah. 16 itu sama dengan 10 ditambah 6 dan 12 itu sama dengan 10 ditambah 2. Penjabarannya kan seperti ini. Walau nanti hasilnya itu juga akan sama. Seperti itu. Kalau 16 dikalikan 12 ya, itu hasilnya kan berapa? 16 kali 12. Pak Jul hitung ya. 16 kali 12. 2 nyimpen 1, 3, 6, 1, 2, 9, 1, 192. Nah, sekarang kalau kita pecah ya, ini sama juga seperti halnya konsep perkalian distributif ya, dipecah. Jadi 16 itu jadi 10 tambah 6, 12 itu sama dengan 10 tambah 2. Yang masing-masing unsurnya itu seperti ini. Nah, dari pemecahan unsur ini tadi kita kan bisa membuat dalam bentuk matriksnya atau tabel ya. Seperti ini. Yang nanti setiap unsur matriks atau tabel ini kita bisa cari luasnya masing-masing. Contohnya yang ini, antara 10 dengan 10 itu kan persegi. Berarti luasnya 10 kali 10. 10 kali 6, 60. 2 kali 10, 20. 2 kali 12 itu 2 kali 6, 12. Nah, kita jumlahkan, ini sama saja kan 192 juga. Berarti kan cocok. Seperti itu. Jadi ini konsep perkalian polinomial itu nanti kita bisa menuliskan ke dalam bentuk matriks ya. Ini Pak Jul sebenarnya ini lebih familiar ke bentuk matriks ya. Seperti itu, ada kolom, ada baris, seperti itu. Misalkan mau mengatakan ini sebagai tabel itu juga tidak masalah. Seperti itu. Karena memang bentuknya kan di dalam kolom dan di dalam tabel. Tapi misalkan dikatakan sebagai matriks itu juga boleh. Kalau misalkan 10, 60, 20, 12 itu juga boleh. Nanti tidak kita persepsi ya. Nah, kemudian kalau kita hitung dengan pakai perkalian bersusun sudah ada 192. Jadi sama konsepnya, antara 192 ditambahkan dengan semua unsur yang ada di dalam tabel ini juga 192. Nah, 2, kita lanjut ke 2. Nah, ini baru kita masuk ke dalam bentuk matriksnya. Kalau tadi kan X plus 6 dan X plus 2. Nah, kita bisa pecah unsurnya antara X plus 6 itu adalah X, yang satu X, yang satu 6. Yang satu X plus 2 dipecah jadi X dan 2. Baru kita kalikan. Nah, kalau kita kalikan itu kan kita bisa peroleh. Ini gampang aja ya, masing-masing kolom kalikan baris. Berarti X kali X, 6X, 2X, 12. Ini X kuadrat ya, sorry. Nah, ini kalau kita jumlahkan semuanya, kita memperoleh X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Coba kalau kita cocokkan dengan perkalian manual persamaan kuadrat biasa ya. Berarti X plus 6 dikalikan X plus 2. Dulu kan persamaan kuadrat itu kan seperti ini. Mengalikannya satu per satu, ya kan? Nah, kita mulai X kali X, X kuadrat ditambah X kali 2, 2X ditambah 6 kali X, 6X ditambah 6 kali 2, 12. Sama dengan X kuadrat ditambah 8X ditambah
12. Ini loh maksud dari perkalian keseluruhan ini tadi. Seperti itu. Dah, gitu ya. Jadi bisa dipahami kenapa kita kita dulu sudah diajarin seperti ini, kok kita harus menghitung seperti ini. Nah, itu arahannya adalah kita mau menghantarkan ke dalam bentuk perkalian polinomial yang tentunya angkanya lebih kompleks karena ada derajat pangkatnya. Kita coba nomor 3. Nomor 3 di sini kita pecah aja x min 2x, yang satu x, ini min 5. Seperti ini ya. Kemudian yang satu x kuadrat 3x min 1. Seperti ini. Langsung saja kita kalikan. X kuadrat 3x kuadrat, sorry ini x pangkat 3. Ini 3x kuadrat min x min 5x kuadrat min 15x, kemudian min 5 kali min 1 5 ya. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja. Berarti x pangkat 3, ingat menjumlahkan itu harus menyesuaikan dengan suku-sukunya. X pangkat 3, 3x kuadrat min 5x berarti min 2x kuadrat, min ini min x min 15x min 16x plus 5. Selesai untuk yang nomor 3. Oke, selanjutnya yang nomor berapa ini? Nomor 4 ya. Temanmu menyederhanakan perkalian di bagian 3 seperti berikut. Nah, tentukan kesamaan cara tersebut dengan cara yang ada di bagian nomor 3 tadi ya. Hasilnya tetap x pangkat 3 min 2x kuadrat min 16x ditambah 5. Nah, kesamaannya apa? Kesamaannya adalah kita mengalihkan masing-masing unsur polinomialnya. Contoh, di sini diambil x. Kita mengambil x sebagai sebuah kolom. Dan di dalam setiap kolom ini nanti dikalikan ke masing-masing barisnya. Iya kan? X dikalikan x kuadrat, kemudian x dikalikan 3x, kemudian x dikalikan min 1. Begitu juga ini sama. Kalau ini disimbolkan dalam bentuk, bukan disimbolkan ya, dituliskan dalam bentuk baris. Kalau di sini kan juga 3 baris maksudnya. Ini x dikalikan dengan suku unsur, rempong amat sih. X ini kan unsur dari polinomial x min 5. Jadi salah satu unsur di dalam polinomial yang sini dikalikan polinomialnya ini. Kemudian unsur yang kedua dikalikan polinomial ini. Seperti itu. Jadi konsepnya sama mengalikannya. Masing-masing unsur dikalikan dengan unsur yang lain. Jadi ini perkalian unsur dengan unsur. Tapi kalau ini unsur polinomial dikalikan dengan polinomial langsung. Seperti itu. Jadi x 5 itu unsur dari polinomial x min 5. Terus x kuadrat 3x min 1 itu merupakan unsur dari polinomial x kuadrat ditambah 3x min 1. Jadi secara konsep itu sama. Nah, ini ribetnya kurikulum merdeka. Jadi menganalisis sesuatu hal yang sudah biasa kita ketahui tapi dengan pandangan atau pendekatan yang berbeda. Kalau sedari dulu kita biasa memakai seperti ini. Tapi saat ini pakai kurikulum merdeka, kita diperkenalkan metode seperti ini. Kita pakai dalam bentuk tabel. Biar semua siswa itu mengetahui arahan prosesnya itu seperti ini. Yang konsepnya sama. Kita lanjutkan untuk nomor 5. Apakah cara temanmu di bagian 4 dapat ditulis dalam bentuk seperti berikut? Sifat apa yang digunakan untuk mengubah bentuk di ruas kiri persamaan menjadi bentuk yang di ruas kanan? Berarti tadi kan kita positif mengambil
unsur untuk polinomial x min 5. Berarti x pertama dikalikan dulu dengan polinomial ini. Kemudian unsur yang kedua min 5 dikalikan dengan polinomial ini. Iya kan? Kesepakatannya tadi. Nah, itu kan sama seperti ini. X dikalikan ini sebagai polinomial. Ini juga dikalikan dengan polinomial. Nah, otomatis dengan menggunakan kesamaan ini itu juga benar. Nah, ini menunjukkan sifat apa? Ini menunjukkan jelas merupakan sifat distributif atau sifat penyebaran. Sifat penyebaran dari perkalian. Seperti itu. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau ini mengalihkan unsur per unsur, kalau ini mengalihkan unsur polinomial dengan polinomial. Jadi silahkan dibedakan antara keduanya. Jadi nomor 3, 4, 5 itu satu soal untuk 3 analisis yang berbeda. Analisis yang nomor 3 kita menggunakan tabel. Analisis keempat itu dengan pendekatan unsur polinomial dikalikan dengan unsur polinomial. Pendekatan yang kelima, unsur polinomial dikalikan dengan polinomial. Seperti itu. Oke, gitu saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar. Untuk video selanjutnya kita buat dalam split yang berbeda. Gitu, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.